Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makanan khas yaitu nasi kebuli. Nasi kebuli berasal dari kota Kabul yaitu ibu kota Afghanistan. Kemudian secara umum nasi kebuli adalah nasi yang umum di daerah Timur Tengah. Kemudian untuk cara pembuatan bumbu, semua bumbu dihaluskan kecuali daun salam, jeruk, serai, kayu manis, bunga lawang, kapulaga. Kemudian panaskan minyak goreng, tumis bumbu sampai harum, kemudian masukkan daun salam, jeruk nipis, serai, kayu manis, bunga lawang, kapulaga, dan gula garam. Lalu penyedap, kemudian masukkan ayam masak hingga matang. Kemudian setelah matang, masukkan santan dan air, masak hingga mendidih, lalu sisihkan. Kemudian untuk cara pembuatan nasi, cuci beras hingga bersih, kemudian kukus kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, setelah 20 menit, siapkan panci, masukkan nasi ke dalam ayam yang sudah dimasak. Kemudian panaskan hingga kuahnya habis, kemudian siapkan pengukus. Kemudian kukus nasi putih hingga matang kurang lebih 30-40 menit. Dalam nasi kebuli ada pelengkapnya yaitu kerupuk, sambal, dan juga perkedel kentang. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anas Maulidul Maskur. Ini ada Diajeng Kesia Gendis, kemudian ada Trisna Sylvia, kemudian ada Rizka Khairunisa, kemudian ada Tantri Fitri, kemudian ada Ririn Novitasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang makanan khas modifikasi. Makanan yang kami modifikasi saat ini adalah sanggarepe atau pisang geprek khas daerah Makassar. Untuk proses pembuatannya bisa Anggi yang menjelaskan. Selanjutnya untuk proses pembuatan dari sanggarepe adalah yang pertama kupas pisang kepok, setelah itu panggang atau bakar dengan api yang dirasa cukup kecil. Setelah dirasa sudah matang, tinggal kita geprek, dan setelah itu mari kita membuat saus dengan cara melelehkan gula merah atau menggunakan susu coklat juga bisa. Jika ingin menambahkan topping yang lain juga bisa, jika ditambahkan topping meses atau keju juga bisa. Sekian dari presentasi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan nasi bakar berasal dari khas Sunda. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan nasi terlebih dahulu. Dalam wadah rice cooker, masukkan beras dan air, santan, daun salam, serai, garam, lalu masak hingga nasi matang, lalu sisihkan. Pembuatan ayam suwir. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai kecil. Setelah itu haluskan. Panaskan minyak goreng, masukkan bumbu halus, masak hingga harum. Setelah itu tambahkan air, gula, garam, biar kuah agak menyusut, lalu tambahkan ayam suwir tersebut yang sudah direbus dan aduk hingga rata. Sesaat sebelum diangkat, tambahkan daun kemangi. Setelah itu, lalu angkat, sisihkan. Siapkan daun pisang secukupnya, kemudian tata nasi sebanyak 2 centong nasi. Tata ayam kemangi sebanyak sendok makan di atas nasi. Gulung nasi sambil dipadat-padatkan, terutama bagian sisi kiri dan kanan. Kemudian panggang dengan pan hingga daun menjadi kecoklatan dan garing. Lalu nasi bakar siap disajikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4
akan membuat sebuah makanan yaitu nasi jagung tradisional. Kelompok kami yaitu terdiri dari saya Diana Wulandari dan Rina Amelia. Cara membuat nasi jagung yaitu yang pertama, siapkan beras lalu cuci, lalu bilas sampai bersih, lalu siapkan panci untuk mengukusnya, tunggu hingga sampai 20 menit, lalu siapkan panci untuk mengukus beras tadi yang sudah dikukus dan masukkan bubuk jagung, lalu tunggu hingga 45 menit. Cara pembuatan urap-urap untuk nasi jagung. Yang pertama adalah siapkan bahan. Bahan-bahan yang pertama adalah cabai rawit merah, bawang putih, laos, ketumbar, garam. Haluskan semua bumbu. Kalau sudah, lalu masukkan ke dalam wajan. Tongseng hingga wanginya tercium. Lalu bahan-bahan pembuatan urap-urap juga meliputi kacang-kacangan, kecambah, wortel. Siapkan semua bahan, lalu cuci bersih hingga bersih, lalu potong-potong hingga kecil-kecil kacang. Kemudian wortel yang sudah dikupas, cuci hingga bersih, lalu potong kecil-kecil, kemudian kukus menggunakan panci atau dandang. Kalau sudah, tunggu sampai benar-benar matang. Kemudian matikan kompor. Lalu, cara pembuatan eseng-eseng kates yaitu siapkan kates 1 biji, lalu cuci hingga bersih. Kemudian kupas keseluruhan agar mentahan dari kemudian urap-urap hingga campur dengan garam, kemudian kukus selama 15 menit, lalu kalau sudah, diamkan hingga mendidih, kemudian iris bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian tumis ke wajan hingga harum, kemudian masukkan potongan kates tersebut ke dalam wajan, kemudian campur kecap, penyedap rasa, garam, dan lain-lain sebagainya. Tumis hingga harum, lalu tuangkan ke dalam wadah. Dan cara pembuatan mbak tahu tempe. Tahu tempe adalah dengan cara dimbak-mbak, kemudian masukkan beberapa bumbu yang dihaluskan. Bumbu-bumbu yang harus dihaluskan adalah bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai rawit, kemudian laos, kunyit, ketumbar, merica bubuk, garam, jeruk purut, kemudian masukkan hijau ali untuk menambahkan agar mbak-mbak tahu tempe menjadi harum. Dan selanjutnya tumis hingga harum di wajan, kemudian masukkan tahu tempe yang sudah digoreng tadi untuk mbak-mbakan. Kemudian kalau sudah, tuang ke wadah dan salin. Cara membuat peyek itu, siapkan tepung rempeyek, campur kacang, ikan teri, dan tambahkan air secukupnya. Kalau sudah, masukkan ke wajan, goreng tipis-tipis.
Kalau sudah, balik agar tidak gosong. Kemudian ikan asin kenapa kita pakai untuk kumut? Karena agar pas digoreng tidak sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.